Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Hayudian Saputra dengan NIM 10191007. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengenalan jaringan komputer. Next, oke. Yang pertama yaitu prinsip dasar jaringan komputer. Pengertiannya sendiri yaitu jaringan komputer adalah sekelompok komputer otonom yang dihubungkan satu dengan yang lainnya melalui media transmisi, sehingga dapat saling berbagi data informasi, program, dan penggunaan bersama perangkat keras seperti printer, hard disk, dan lain sebagainya. Awalnya, networking atau jaringan komputer adalah sambungan komputer ke komputer dalam bentuk topologi bus. Jadi, awal pertama kali ditemukan networking ini berbentuk topologi bus, seperti itu. Next, oke. Selanjutnya, sambungan jaringan komputer di PC ditemukan oleh Dr. Robert M. Metcalf pada tahun 1976 yang diberi nama Ethernet. Nah, ini yang sering kita dengar sekarang di masing-masing PC, yaitu Ethernet. Next. Nah, selanjutnya yaitu komponen jaringan. Suatu jaringan tersusun dari beberapa elemen dasar yang meliputi komponen hardware dan software. Nah, jadi dalam komponen jaringan itu ada dua. Yang pertama komponen hardware yang terdiri dari personal komputer atau PC, lalu ada network interface card, NIC, lalu ada kabel dan topologi jaringan. Lalu yang kedua ada komponen software yang terdiri dari sistem operasi jaringannya, network adapter driver, dan protokol jaringan. Next. Oke, selanjutnya kita membahas tentang protokol jaringan. Agar ini logikanya pertama ya, agar suatu komputer dapat berkomunikasi dengan komputer lain, kedua komputer tersebut membutuhkan kesepakatan tentang tata cara berkomunikasi. Nah, tata cara atau aturan komunikasi ini yang disebut dengan protokol. Nah, protokol mendefinisikan apa yang dikomunikasikan, bagaimana dan kapan terjadinya komunikasi. Jadi sudah jelas ya dari pengertiannya ini. Next. Nah, di sini ada 3 protokol yang dikenal di jaringan komputer. Di sini dijelaskan dari tahun ke tahun perkembangannya. Yang pertama itu ada NetBEUI atau singkatannya NetBIOS Extend User Interface. Menggunakan aturan penamaan dengan 16 karakter, di mana 15 karakter untuk nama dan 1 karakter untuk tipe entity. NetBEUI ini tidak memiliki kemampuan routing, sehingga jaringan dengan NetBEUI ini bersifat lokal atau tidak bisa menghubungkan dua jaringan NetBEUI. Lalu yang kedua ada protokol IPX, SPX, Internet Sequence Packet Exchange. Nah, ini merupakan pengembangan dari NetBEUI dengan penambahan kemampuan routing dan remote console. Jadi tadi belum bisa routing di NetBEUI, lalu pada protokol IPX SPX ini bisa melakukan routing dan remote console. Nah, lalu yang ketiga TCP/IP, Transmission Control dan Internet Protocol. Nah, ini yang sering kita gunakan sampai sekarang ini, itu menggunakan aturan penamaan dengan beberapa angka numerik yang dipisahkan dengan titik atau dot desimal. TCP/IP merupakan protokol jaringan yang paling banyak digunakan karena didorong dari kenyataan bahwa internet menggunakan protokol TCP/IP. Nah, sering kita dengar IP 192.168.1.1. Nah, itu merupakan alamat dari suatu komputer tersebut. Nah, itu dinamakan TCP atau IP. Next. Nah, bagaimana jaringan itu bekerja? Nah, ini ada dua sisi ya, dari network client dan network server. Dari network itu akan dikirim melalui protokol. Protokolnya bisa melalui NetBEUI, IPX SPX, TCP/IP, lalu akan ditangkap oleh network adapter. Lalu setelah menuju network adapter akan melakukan prosesnya di network kabel seperti itu. Begitupun di network server. Dia akan dikirim melalui protokol NetBEUI, IPX SPX dan TCP/IP salah satunya, lalu akan ditangkap network adapter, lalu akan diproses di network kabel seperti itu. Next. Nah, area jaringan komputer. Nah, ditentukan berdasarkan jarak jangkauan dan kebutuhan peralatan yang digunakan seperti repeater,
bridge, router, atau gateway. Di sini dijelaskan ada 3 area jaringan ya. Yang pertama ada jaringan komputer lokal, LAN atau singkatannya Local Area Network. Lalu yang kedua ada jaringan komputer metropolitan, MAN atau singkatannya Metropolitan Area Network. Lalu yang ketiga ada jaringan komputer skala luas, WAN atau singkatannya Wide Area Network. Sebenarnya ada satu lagi yaitu jaringan personal, PAN, Personal Area Network, itu jaringan yang areanya lebih kecil daripada LAN, seperti itu. Next, tipe jaringan. Oke, tipe jaringan terdapat 2 tipe utama dalam jaringan, yaitu peer-to-peer, workgroup, dan client-server domain. Next. Oke, peer-to-peer workgroup. Pada jaringan tipe ini, semua komputer berkedudukan sama, dapat bertindak sebagai sebuah PC client, information requestor maupun PC server, information provider. Jadi di sini tidak memerlukan server utama sebagai controlling komputernya. Semua komputer berkedudukan sama, bisa mengirim data, berbagi informasi, dan sebagainya. Dari gambar bisa dilihat itu komputernya langsung terhubung ke switch, jadi dapat langsung bertukar data satu sama lain, seperti itu. Next. Oke, selanjutnya client server atau domain. Pada jaringan tipe ini terdapat sebuah PC server yang berfungsi untuk mengatur dan membagikan informasi ke setiap PC klien yang terhubung dengannya. Server menyediakan sarana untuk klien untuk mengambil data, sharing perangkat keras, dan mengkonfigurasi security pada suatu jaringan. Nah, di sini berarti ada satu PC server sebagai pengatur dan sebagai sumber data untuk PC client. Jadi PC client terkontrol oleh PC server tersebut, seperti itu. Next. Selanjutnya kita akan membahas topologi jaringan. Pengertian dari topologi sendiri yaitu susunan geometri beberapa komputer terminal atau node dan sistem kabelnya pada suatu jaringan komputer. Penentuan topologi jaringan akan berpengaruh pada yang pertama, tipe peralatan atau equipment yang dibutuhkan. Yang kedua, kemampuan peralatan. Yang ketiga, pertumbuhan jaringan. Dan yang keempat, penanganan manajemen jaringan. Bentuk topologi dapat dilihat secara fisik, yaitu melihat bentuk pengkabelan yang digunakan maupun secara logika, yaitu dengan melihat bagaimana aliran data melalui topologi jaringan tersebut. Oke, next. Oke, ini merupakan jenis topologi pertama yang akan kita bahas. Yang pertama ada topologi bus atau linear bus. Bisa dilihat di gambar, pada topologi bus, setiap komputer dihubungkan dengan sebuah kabel tunggal yang disebut trunk, backbone, atau segmen. Media koneksi yang digunakan adalah kabel coax RG58 atau 10 base 2. Untuk mengefisiensikan penggunaan jaringan, digunakan metode CSMA atau CD, Carrier Sense Multiple Access, atau Collision Detected, yang dapat mengurangi terjadinya massa tenggang dengan mendeteksi tabrakan informasi. Next. Oke, selanjutnya tipe topologi yang kedua yaitu topologi star. Bisa dilihat gambarnya, pada topologi star setiap komputer dikonsentrasikan pada sebuah komponen yang disebut hub atau multi-point repeater atau concentrator sehingga membentuk seperti bintang. Di situ bisa dilihat ya, setiap PC atau workstation itu berpusat pada hub, jadi membentuk bentuk topologi bintang. Jadi mereka saling terhubung satu sama lain dengan pusat komunikasinya hub. Media koneksi yang digunakan adalah kabel UTP atau 10-100.000 BST. Next. Oke, selanjutnya yaitu topologi ring. Bisa dilihat di gambar. Pada topologi ring, setiap komputer dihubungkan dengan sebuah kabel tunggal sehingga membentuk lingkaran tanpa memiliki ujung kabel. Topologi ini mirip seperti topologi bus dan setiap komputer akan mempengaruhi sinyal data.
Media koneksi yang digunakan yaitu kabel UTP Cat 3 atau token ring. Nah, jadi di tengah itu ada kabel tunggal atau token ring sebagai pusat transmisinya antar workstation dan file server seperti itu. Next. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen pembentuk jaringan. Logikanya, ketika kita menyalakan laptop, bagaimana sinyal WiFi itu bisa terdeteksi seperti itu. Jadi itu ada namanya komponen yang dinamakan NIC atau Network Interface Card. Kartu jaringan digunakan untuk menghubungkan PC satu dengan yang lainnya. Beberapa motherboard yang dijual di pasaran saat ini sudah dilengkapi dengan kartu jaringan ini. Pada zaman dulu, komputer awal-awal dulu, NIC ini terpisah dengan motherboard. Jadi untuk yang sekarang ini yang terbaru, motherboard dengan NIC ini sudah menjadi satu. Oke, next. Selanjutnya kabel. Jaringan Ethernet bus menggunakan kabel RG58 atau thin net koaksial. RG8 atau thick net disebut juga yellow kabel. Lalu yang kedua ada ARC net juga menggunakan kabel RG58 tetapi menggunakan sebuah concentrator. Saat ini ARC sudah sangat jarang dipakai. Nah, ini selanjutnya ketiga, ini kabel yang banyak digunakan saat ini dan sering juga digunakan saat ini di rumah maupun di perusahaan, yaitu kabel UTP STP. Kabel jaringan yang paling banyak dipakai ini yaitu UTP, Unsealed Twist Pair, atau pasangan kabel berpilin tanpa pelindung. Untuk pemakaian luar gedung digunakan Sealed Twist Pair atau STP. Jadi perbedaan antara UTP dan STP ini pada bagian kabel di dalamnya itu dilindungi aluminium pada kabel STP-nya. Untuk yang UTP itu tanpa pelindung aluminium. Oke, next. Selanjutnya hub. Nah, untuk menyambung komputer biasanya menggunakan hub. Hub bekerja dengan metode broadcast sehingga semua port yang ada akan dikirim sinyalnya. Jadi di sini hub bekerja dengan metode broadcast pada tiap PC kliennya. Next. Nah, ini penjelasannya. Dengan metode broadcast, sering terjadi tabrakan atau domain collision yang akhirnya akan memperlambat akses jaringan. Selain lambat, karena terjadinya domain collision, hub juga akan membagi bandwidth keseluruhan dalam jumlah port. Radio atau wireless LAN kebanyakan menggunakan metode hub, jadi kecepatannya akan berkurang kalau penggunanya bertambah. Dan juga kalau satu terminal hang, akan menyebabkan yang lain juga bisa hang. Jadi sistem metode broadcast ini kurang bagus karena pembagian bandwidth sesuai dengan jumlah user tersebut akan mengurangi performance pemakaian jaringan tersebut. Next. Nah, untuk mengatasi domain collision dan penurunan kecepatan kerja dalam satu jaringan komputer, maka digunakan switch. Nah, switch bekerja dengan metode mengakses tabel MAC address. Jadi kalau sinyal berasal dari port satu ke port yang lain, tidak akan di-broadcast ke port yang dituju. Jadi transmisi data pada hub itu menggunakan metode broadcast akan berfokus pada port yang akan diberikan, sedangkan switch ini akan mengakses pada table MAC address, jadi tidak akan mempengaruhi port-port yang lain yang sedang digunakan, seperti itu. Next. Untuk mengurangi terjadinya domain collision, maka digunakan bridge agar jumlah komputernya menjadi berkurang. Nah, ini ketika menggunakan komponen hub, selain mengganti komponennya dengan switch, ada cara lain untuk mengurangi terjadinya domain collision, yaitu penggunaan bridge ini. Jadi, bridge ini diletakkan di antara kedua komponen hub, sehingga memisahkan transmisi data antara hub satu dengan hub yang lain, tapi komputer akan tetap tersambung satu sama lain, seperti itu. Next. Oke. Selanjutnya penggunaan bridge masih menyebabkan terjadinya domain collision di masing-masing grup dan juga akan terjadi broadcast collision karena akan terjadi penukaran data dari satu grup ke grup lainnya.
Selain itu, bridge akan meneruskan semua protokol yang ada. Nah, jadi walaupun bridge ini solusi dari collision data pada hub, tapi masih banyak lagi kekurangan-kekurangan ketika menggunakan hub tersebut. Uh, Solusinya, nah, untuk menghindari terjadinya broadcast collision dan saling meneruskan protokol, maka digunakan router. Dengan router protokol yang dilewatkan hanya TCP/IP saja, router juga mengarahkan IP address dari jaringan ke jaringan yang lain. Sebelumnya, collision data kemungkinan besar terjadi pada komponen hub. Nah, di sini solusinya yaitu menggunakan TCP/IP dengan pemberian alamat IP pada masing-masing komputer. Lalu, alamat IP tersebut dikirimkan ke router, dan router tersebut akan mengirimkan ke internet atau ISP provider. Nah, jadi di sini keamanan dan transmisi datanya sangat terjamin dan sangat-sangat mengurangi terjadinya collision data seperti itu. Next. Oke, mungkin sekian penjelasan mengenai pengenalan jaringan komputer kali ini dari saya, dan terima kasih.